Nonton F1 ngebosenin karena minimnya aksi salip-penyalip di trek. Sini kita jelasin cara menikmati nonton Formula One dan gak akan pernah buat kalian bosan lagi saat menontonnya. Sebelum membahas lebih dalam, kami akan menjelaskan kenapa F1 sekarang jadi minim overtake. Salah satunya adalah efek dirty air yang semakin parah menjelang regulasi musim terakhir ground effect ini. Dirty air simpelnya adalah sebuah kejadian di mana jika kalian terlalu dekat dengan pembalap di depannya, maka akan terkena efek dirty air saat di tikungan. Dirty air akan merusak keseimbangan flow aerodinamika ke mobil kalian dan menimbulkan efek overheat ke mobil kalian. Dirty air ini menyebabkan mobil di belakang alami kehilangan downforce dan mobilnya overheat jika terlalu lama berada di belakangnya. Pada awalnya saat musim 2022, efek dirty air sudah sangat berkurang karena adanya regulasi baru ini. Dan itu adalah tahun pertama penerapan ground effect, yang mana para engineer belum memiliki waktu yang banyak untuk mendevelopnya. Kita bisa lihat bagaimana serunya duel pertama antara Leclerc dan Verstappen saat di Bahrain musim 2022. Saling salip-menyalip dan mobil belakang bisa mengikuti mobil depan dengan mudah. Namun kalian pasti bertanya, loh Min, kan sama aja, masih sama-sama pakai regulasi ground effect ini. Bedanya adalah, para engineer sudah semakin pintar dan semakin menemukan celah untuk memodifikasi mobil mereka, sehingga efek dirty air itu kembali lagi seperti dulu. Di tahun lalu sudah cukup terasa, namun di tahun ini kita melihatnya semakin parah, terutama di sektor tikungan cepat, seperti di Suzuka dan Jeddah kemarin. Buat kalian yang baru nonton F1, mungkin akan terasa bosan, namun setidaknya penonton lama dapat menikmatinya dari sudut pandang yang berbeda. Tapi kalian tidak perlu khawatir, karena Mimin akan berikan 5 tips untuk kalian agar dapat menikmati nonton Formula One lagi. Yang pertama adalah strategi pemilihan ban. Dua strategi adalah hal yang paling kami suka dari balapan F1. Simpelnya dari hal yang pertama kali akan kalian lihat saat balapan, yaitu pemilihan ban saat start. Pemilihan ban ini sangat krusial karena kita dapat melihat arah strategi pembalap atau tim tersebut kemana. Contohnya saat di Bahrain kemarin, ketika semua tim papan atas menggunakan ban soft, Ferrari memilih menggunakan ban medium. Bedanya apa Min? Sebenarnya mayoritas 90% balapan akan dimulai dengan ban medium karena memiliki performa yang bagus dan usia ban yang tergolong cukup oke. Tim menggunakan soft jika balapan tersebut berjalan 2 stop atau jika degradasi rendah, maka soft lalu pit ke ban hard mungkin akan jadi opsi bagi para tim. Namun umumnya, tim menggunakan ban soft karena balapan tersebut berjalan 2 stop atau ingin bermain agresif. Lalu tim menggunakan ban medium. Dalam konteks ini, jika pembalap lain menggunakan ban soft ya, maka tim tersebut ingin bermain long game seperti Ferrari di Bahrain kemarin. Mereka akan stay di track selama mungkin dengan ban tersebut, lalu ganti ke ban yang lebih fresh beberapa lap dari kompetitornya, lalu memanfaatkannya untuk menyalip pembalap di depannya dengan memanfaatkan keunggulan dari tire offset ini. Lalu tim menggunakan ban hard. Biasanya, jika ini adalah pembalap papan atas yang start dari posisi agak belakang, seperti Lando Norris di Jeddah kemarin. Tujuannya adalah karena Norris memiliki pace advantage ke pembalap di depannya yang cukup besar, maka menggunakan ban hard sudah cukup untuk menyalip pembalap di depannya. Nah, tujuannya adalah agar di akhir balapan atau di akhir stintnya, Norris dapat menggunakan ban yang lebih lunak, contohnya seperti medium. Ketika pembalap lain menggunakan ban hard yang sudah usang, ia masih menggunakan ban medium yang fresh untuk mengejar pembalap di depannya dalam keadaan clean air. Jadi simpelnya, ketika semua tim menggunakan medium, kalau kalian pakai soft, artinya kalian ingin bermain agresif di awal dan mengincar track position. Sementara jika kalian menggunakan ban hard, maka kalian mementingkan long game atau jangka panjang atau mengincar safety car. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya tergantung preferensi pembalap dan tim serta layout sirkuit juga. Yang kedua adalah strategi pit stop. Pit stop itu tidak semudah atau sesimpel yang kalian pikirkan, tinggal masuk ke pit, ganti ban, lalu keluar lagi. Namun pit stop itu ada perhitungannya agar kalian tidak keluar di traffic pembalap lain, sehingga membuat kalian terjebak di sana. Contohnya saat di Jeddah kemarin, waktu pit stop yang dibutuhkan adalah kisaran di angka 20-21 detikan. Artinya, tim harus memastikan pembalap mereka memiliki jarak 20-22 detikan jika mau aman ke pembalap di belakangnya dan memastikan di depannya juga ada clean air. Mari kita lakukan simulasi. Contohnya, saat di lap 15 seperti ini. Jika Verstappen pit, yang mana pit membutuhkan waktu 20-21 detik. Jika ia maksa untuk pit sekarang, ia akan keluar di belakang Alex Albon dan terjebak di traffic antara Albon,
Sainz, dan Hajar yang jaraknya hanya 1 detikan. Ini yang ada malah merugikan Verstappen karena harus menyalip mereka semua, belum lagi jika ditambah adanya DRS train. Lalu solusinya adalah mereka harus menunggu beberapa lap lagi untuk membangun jarak di depan. Contohnya saat di lap 19, jarak mereka sudah seperti ini, yang mana jarak Verstappen ke Hamilton sudah 22 detik, yang mana memiliki 1 detik waktu aman jika terjadi slow stop. Jika Verstappen pit sekarang, maka ia akan keluar di depan Hamilton dan memiliki jarak ke depannya sekitar 7 detikan untuk memaksimalkan peluang undercut ke Piastri dengan ban yang fresh dan berada di clean air. Piastri pun sama memiliki jarak yang cukup untuk pit, namun jarang sekali pemimpin balapan pit lebih dulu daripada pembalap di belakangnya. Nah, kalau di Monaco, pastinya akan sangat amat sulit untuk overtake. Lalu, apa yang mau dinikmatin, Min? Maka dari itu, strategi pit stop akan sangat krusial di balapan ini. Kita menonton Monaco bukan dari aksi salip-menyalipnya, tapi melihat tim saling duel strategi di pit wall untuk memastikan pembalapnya tidak terjebak di traffic saat balapan. Apalagi di tahun ini, GP Monaco diwajibkan lakukan pit stop minimal 2 kali, maka dari itu akan menambah keseruannya. Ditambah kompon ban yang digunakan di GP Monaco kali ini adalah kompon terbaru Pirelli, yaitu C6. Maka menambah tantangan bagi para pembalap juga karena kompon yang sangat amat lunak ini. Di Monaco, undercut tidak selalu menjadi yang tercepat. Terkadang, overcut dapat membuahkan hasil. Karena jika kalian undercut dan terjebak di pembalap yang lebih lambat di depan kalian, maka keuntungan ban fresh pun tidak ada artinya karena sulitnya menyalip di Monaco. Sementara pembalap yang overcut berada di clean air dan tinggal gaspol saja setiap lap untuk melakukan overcut. Maka dari itu, kalau kalian ada yang ingat mengapa GP Monaco tahun lalu kami beri rating 1, itu karena keseruan duel pit stop ini harus digagalkan karena red flag di awal balapan yang membuat seluruh pembalap dapat mengganti ban secara gratis. Otomatis 70-an lap lebih hanya dilakukan dengan konvoi di depan. Yang ketiga adalah data lap time. Misal kalian adalah fans Verstappen dan melihat jaraknya ke depan terus di 2 detikan saja. Itu bukan berarti Verstappen tidak punya pace, melainkan ia menjaga jarak agar tidak terkena efek dirty air. Dirty air dapat membuat ban kita cepat terdegradasi karena efek panas yang ditimbulkannya, membuat ban overheat, dan pastinya alami sliding di track yang membuatnya cepat aus. Biasanya mereka akan memberi jarak 1,7 hingga 2 detikan agar tidak terkena efek dirty air. Barulah jika pembalap ingin lakukan undercut, ia push agar jaraknya mendekat lalu pit stop. Sebagai catatan, undercut dapat membuahkan 1-2 detik lebih cepat tergantung dari karakter track, degradasi ban, dan mode IRS yang dipakai para pembalap. Kalian juga bisa memperhatikan catatan lap time pembalap kalian di f1strip-.com untuk melihat perkembangan setiap lapnya bagaimana. Yang keempat adalah karakter pembalap. Karakter pembalap juga menentukan keseruan saat duel di track nantinya. Contohnya seperti kemarin, Verstappen dan Piastri yang keduanya saling agresif. Maka pasti keduanya tidak akan mengalah dan akan saling sikut-menyikut di track. Berbeda ketika Verstappen melawan Norris, maka kemungkinan besar Norris akan memberinya space atau back off karena karakternya yang tidak terlalu agresif. Kita bicara tim besar seperti Red Bull, McLaren, Ferrari, dan Mercedes. Hampir semuanya adalah pembalap agresif. Namun menurut kami, hanya Norris dan Hamilton yang tidak terlalu agresif ketimbang pembalap lainnya. Keduanya seringkali back off atau menghindar saat duel wheel to wheel. Jadi jika kalian perhatikan nanti saat duel antara Verstappen dengan Hamilton, maka tidak akan sama sengitnya dengan duel Verstappen dengan Leclerc yang keduanya saling ngotot. Hal ini juga dapat menambah keseruan saat menonton F1 karena tahu karakter pembalap di track. Yang kelima adalah ikuti berita F1. Kalau kalian mengikuti berita F1, jika terjadi sebuah drama, contohnya seperti Verstappen Russell di GP Qatar tahun lalu. Ketika keduanya nanti akan wheel to wheel di track, maka akan tambah seru lagi melihat adanya bumbu persaingan dari drama adu mulut antar kedua pembalap ini. So, itulah 5 tips untuk menikmati F1 di luar dari overtake-nya saja saat di track. Jangan lupa untuk nobar juga dengan teman kalian agar kalian dapat berdiskusi dan berbagi keseruan dengan teman kalian yang sefrekuensi. Kalau kalian biasa menikmatinya dengan cara seperti apa? Coba komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk konten F1 lainnya. Ciao!